sesepuh dari jamaah Syahadatain, Bapak Ali bin Abdullah bin Yahya, dan juga kepada A.A. Suryana selaku sahibul fadilah bersama Abaden, dan juga panitia di sini yang acap kali secara rutin melaksanakan sebulan sekali tawasul akbar, yang kebetulan pada malam hari ini kita sambung dengan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Para hadirin hadirat sekalian, para bapak, para ibu, para tokoh masyarakat, para tokoh agama di sekitar wilayah Sukabumi, khususnya di daerah Pasar Rebo ini, alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu, berkumpul sebelum kita melaksanakan acara tawasul rutin. Maka di sini saya sedikit banyak, tidak panjang lebar, akan memberikan mau'izatul hasanah berkenaan dengan Maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita hidup di dunia mempunyai tujuan. Tujuannya kita ini hidup untuk makan. Apa makan untuk sekedar kita bisa hidup? Mana tuh yang dipilih? Apa hidupnya hanya sekedar untuk mencari makan dulu? Hah? Kita umat Islam berbeda dengan umat kafir. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, diadakannya kita berada di dunia, disuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kerja juga kita ibadah. Kalau kita ketika kerja diniati, diawali dengan membaca asma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi saya memulai pembicaraan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Siapa saja daripada umat Kanjeng Nabi yang di awal perbuatannya mengucapkan asma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat rakib akan mencatatkan amal perbuatannya hamba tersebut dari semenjak pagi hingga datang sore hari, hingga datang malam, hingga datang pagi lagi. Orang tersebut dianggap, dicatat dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Datang ke Sukaraja, bisa anggap belajar memulai dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, diniati. Karena apa? Ketika kaki kita melangkah keluar dari rumah, kalau kita mulai dengan membaca asma Allah, maka setiap gerak langkah kaki kita itu satu hewan malaikat mendoakan kepada orang yang keluar dengan memulai asma Allah, didoakan agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen kan Pak? Kalau pengennya belajar, dibaca nggak dari keluar dari rumah? Hah? Ada yang ingat, ada yang pokoknya? Hah? Mulai sekarang diingat-ingat baik-baik. Ketika kita belajar kliwonan, ke Panguragan, datang ke Berlatih, diniati baik-baik dari awal ini. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Maka ketika kita diniati dengan baik, malaikat rakib mencatat amal perbuatan kita, didoakan oleh seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah agar kita senantiasa berada dalam keselamatan, lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para bapak, para ibu, kebetulan kita pada malam ini juga memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga dengan kita memperingati Maulid ini, kita bisa diaku menjadi umatnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bukan hanya kita ingin mengaku jadi umat Kanjeng Nabi, tetapi kita mendapat pengakuan dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Apa tanda ciri pengakuannya? Rasulullah akan memberi syafaat
kepada orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Cinta tidak Bu kita kepada Nabi? Bapak Ibu, bogoh teh ke kanjeng Nabi Muhammad ya? Apa buktina bogoh tak? Kudu aya buktina. Seseorang yang mengatakan bahwa dia cinta kepada orang yang dicintai harus ada bukti. Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ciri daripada orang yang mencintai itu dia akan selalu menyebut nama orang yang dicintainya. Acap kali menyebut-nyebut, seringkali menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Nah, kalau kita sekarang mencintai Nabi, sering tidak kita belajar berusaha untuk sering-sering menyebut nama Nabi. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah supaya kita mencintai Rasulullah melebihi daripada mencintai diri kita sendiri. Tuh. Kalau kita biasa hidup sehari 10.000 cukup, karena sekarang memperingati Maulid Nabi, tanda bukti untuk lebih mencintai daripada diri kita sendiri. Kalau diminta panitia 20.000 untuk Maulid Nabi, sanggup nggak memenuhinya? Abdi mah cuma 12.000. Kabita atau masa ukur 1.000 untuk menghormati kanjeng Nabi Muhammad, sementara kebutuhan dia 10.000. Ini namanya belum mencintai Nabi kita Muhammad melebihi daripada mencintai dirinya sendiri. Nah, itu semua perlu bukti. Bukti dengan lisan, bukti dengan perbuatan, dan dimantapkan ke dalam hati. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, yang berkorban dengan tenaga, pikiran, waktu, biaya semuanya, mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW melebihi daripada mencintai dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Maka orang yang demikian, balasan dari Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah bahwa kelak orang yang memperingati hari lahirku, kata Nabi, aku wajib kuntu lahu syafi'an ila yaumil qiyamah, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang ketika hidup di dunianya benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Makanya kita harus belajar mencintai, mengikuti, mendekati para orang-orang yang berilmu. Dekat dengan artis mah paling cuma sekedar bisa dapat tanda tangan, tapi tidak mampu orang tersebut akan memberikan keselamatan nanti, pertolongan di yaumil mahsyar. Dekat dengan ulama mempunyai manfaat nanti di yaumil mahsyar, tatkala amal perbuatan kita ditimbang di yaumil hisab. Ketika amal kebaikan kita masih kurang memenuhi lebih banyak daripada amal keburukannya, maka ulama yang pernah kita dekati ketika hidup di dunia, ulama yang pernah kita ikuti ketika hidup di dunia, akan memberikan syafaat kepada kita melalui izin Allah dari syafaatul uzma yang Nabi berikan. Dan Nabi juga memberikan kepada ulama-ulama yang dikehendaki yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Sebab untuk mendapat syafaat langsung dari Nabi kayaknya jauh. Model pertemuan kita begini nih. Mungkin taatnya hanya pada waktu tawasul akbar aja di sini. Masuk masjid ingat Allah, keluar masjid, masuk masjid eling Allah, keluar masjid. Kemudian kalau kita belum bisa mampu mendekati orang yang punya ilmu, dekatilah orang-orang yang muta'alliman, yang mau menuntut ilmu. Dekati, karena orang-orang yang mau menuntut ilmu, Nabi akan memberikan syafaatnya, dan syafaat yang diberikan kepada orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu tersebut
akan mampu mensyafaati 70 jenis orang kerabat-kerabatnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini bukan hanya sekedar istiqomah tawasulan, tetapi cerca harapan ada pemikiran di dalam diri kita semuanya bahwa kita hidup di dunia ini bukan sekedar untuk mencari makan. Artinya apa? Kehidupan kita di dunia ini tidak selamanya hidup di dunia, karena dunia ini hanya sekedar persinggahan sementara. Al-Imam Ali Karam Wajah mengibaratkan kehidupan seseorang di dunia itu ibarat orang sedang naik sepeda, kemudian kehujanan, kemudian dia nyari tempat perlindungan di sebatang pohon. Apakah orang tersebut akan selamanya di sebatang pohon? Atau dia sementara saja di situ menunggu hujan reda? Lah itu yang sedang bernaung di sebatang pohon tersebut adalah perumpamaan kehidupan di dunia. Karena setelah kita hidup di dunia masih menunggu di depan mata kita ada alam kubur, ada alam masjid seperti Sayyidi Ahmad Mukarram. Tentu ketika waktu maghrib sampai isya adanya di masjid apa di pasar? Tentu kalau kita tidak kenal dengan Sayyidi Ahmad Mukarram, disuruhnya kita ketika waktu maghrib sampai isya membaca Al-Qur'an apa lihat TV, lihat sinetron para bapak para ibu. Ini suatu keberuntungan yang besar di mana kita selaku jamaah syahadatain diberikan tuntunan yang di dalamnya berisi amalan-amalan terbaik dari yang baik. Karena apa? Amalan-amalan tersebut datangnya dari aliman, orang yang berilmu, disampaikan oleh al-muta'aliman, orang yang menuntut ilmu, kemudian disaksikan oleh al-mustami'an, orang yang menghadiri majelis ilmu, dan disampaikan oleh al-muhibban, orang yang mencintai ketiga jenis golongan tersebut. Maka jangan sekali-kali setelah kita mendapat curahan ilmu kemudian kita menjadi wala takunu khamisan, jadi orang yang kelima, orang yang membenci orang yang berilmu, menuntut ilmu, mendengarkan orang yang sedang memberi ilmu, dan mencintai orang yang sedang menuntut ilmu. Mau kalian menjadi orang yang kelima? Apa sebab? Syekh Abdul Qadir Jailani telah mengatakan di dalam kitab Al-Bunya bahwa agama seseorang itu bisa terhapus lantaran 4 sebab. Yang pertama adalah kita mengamalkan apa-apa yang kita tidak ketahui amalan tersebut dasarnya. Amalan itu harus kita ketahui dasarnya. Agama bisa menghapus seseorang jika kita mengamalkan amalan-amalan yang kita tidak ketahui dasarnya. Satu. Yang kedua, kita tidak mengamalkan apa-apa yang kita telah ketahui. Dua. Yang ketiga adalah kita tidak mau mempelajari apa-apa yang belum kita ketahui. Yang keempat, kita mencegah orang untuk belajar mengetahui apa yang belum diketahuinya. Paham belum tuh? Rel kalau tidak sejajar bagaimana? Kereta bisa jalan nggak tuh? Yang satu ke selatan, relnya yang satu ke utara, bisa jalan nggak keretanya? Artinya apa? Relnya harus sejajar. Kehidupan dunia akhirat kita harus seimbang. Ruhani jasmani kita juga harus selaras, serasi. Kalau badan kita tidak makan, lapar tidak tuh? Kalau tidak mau makan, lama-lama jadi sakit. Nah kalau rohani kita lapar, masa kita tenang-tenang saja? Kalau kita sakit kan terasa bisa pergi ke dokter. Dokter jasmani, mau sakit flu, pilek, panas, demam, ada obatnya di apotek.
dikasih resepnya oleh dokter. Tapi kalau sakit rohani, kemana kita harus berobat? Inilah Sayyidi Sahunal Mukarram Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Sabitah bin Yahya adalah dokter rohani yang akan memperbaiki, mengobati hati kita. Hati yang mati akan menjadi hidup, hati yang kotor akan menjadi bersih, hati yang sakit akan menjadi sehat. Karena apa? Karena umatnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW adalah umat yang hatinya qalbun salim, hatinya tempat berserminya imanul. Itulah qalbun, hati yang waras, hati yang sehat. Yang sakit bisa sehat kembali, hati kita yang sehat semoga bisa tetap menjadi tempat bersenangnya imanul ya yakin. Aqali qali hada fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qulu wa akhirul kalam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.